Bab 3930. Itu sebabnya Zuchi mampu memenangkan hati orang-orang. Dan kepatuhan mutlaknya memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Meski jumlah orang di Hunting God Palace menurun tajam, masih ada puluhan ribu, yang masih beberapa kali lebih banyak dari puluhan ribu di Taiksu. Pertempuran ini tidak dapat diselesaikan. Zuchi tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Taisu sekarang. Dan dia tidak tahu kebenaran dari apa yang dikatakan permaisuri. Tetapi menilai dari kekuatan yang ditunjukkan Taisu sekarang, Zuchi sangat terkejut. God Palace telah menggunakan kekuatan tempur puncaknya kali ini dan Taiksu mendatangi puluhan ribu orang. Melihat Taiksu, 10.000 orang ini semuanya abadi. Bahkan Hunting God Palace tidak pernah memiliki begitu banyak kultivator abadi dalam formasi seperti itu. Untungnya, Zuchi juga tahu bahwa orang-orang Taiksu ini semuanya berasal dari armor dewa palsu. Dan kekuatan mereka bukan milik mereka. Jadi, meskipun mereka memiliki kekuatan abadi langkah kelima, jika mereka benar-benar menghadapi level yang sama, wajar jika kultivator langkah kelima yang sebenarnya lebih baik. Zuchi juga tahu tentang Taisu secara diam-diam. Dan baju besi Void God bukanlah rahasia. Tepatnya, sumber kekuatan mereka tidak mudah disembunyikan. Jangan pertahankan kekuatanmu. Cobalah untuk membentuk kelompok dengan orang sebanyak mungkin. Dan hadapi musuh yang sama bersama-sama. Jangan ragu untuk memiliki kesempatan melenyapkannya. Bertarung dan mundur. Suara Zuchi terdengar di benak setiap prajurit istana perburuan pemburu. Pada saat ini, puluhan ribu orang bersemangat tinggi. Dan semangat juang mereka akan saling mempengaruhi. Dengan Zuchi duduk sebagai komando, mereka tidak pernah merasa bahwa mereka mungkin kalah dalam pertempuran. Mereka semua memiliki tekad untuk menang. Di hutan belantara abadi, kedua belah pihak bergegas keluar dengan cepat, menggunakan udara sebagai medan perang. Pertempuran sudah dekat. Pertempuran skala ini, jika ruangnya tidak cukup stabil, bahkan dapat menyebabkan kehampaan pecah. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan perang tragis ini. Seluruh hutan belantara abadi, yang awalnya cukup sunyi, ditutupi oleh hiruk-pikuk suara manusia, serta gemuruh pertempuran yang memekak kan telinga. Dan jeritan-jeritan tidak ada habisnya. Begitu pertempuran dimulai, tidak akan ada habisnya. Tidak ada kemenangan atau kekalahan. Hanya hidup dan mati. Berburu God Palace dan Taiksu. Perang ini hanya bisa ditenangkan jika satu pihak mati. Di antara hiruk-pikuk, hanya di dalam menara pembantaian, Xiaoyan masih belum tahu apa-apa. Karena hiruk-pikuk pertempuran tidak akan diteruskan ke menara ini untuk saat ini. Dan setelah sedikit manipulasi oleh permaisuri, target seharusnya dikunci pada dia dan permaisuri. Tetapi dialihkan ke Istana Dewa dan Taiksu. Kultivasi Xiaoyan masih berlangsung seperti api yang berkobar. Saya tidak tahu kapan Xiaoyan tidak lagi peduli dengan jumlah energi asal di tubuhnya. Tetapi ada perasaan misterius yang menarik Xiaoyan. Seolah-olah jiwa di lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi meskipun ada ribuan bintang di sekitarnya, tidak satu pun dari mereka dapat menempatkan jiwa yang mengembara dan kosong ini. Xiaoyan sebenarnya mengerti bahwa dia melakukan hal yang sama seperti master aslinya. Dan dia mencari bintang miliknya. Sepertinya tidak masalah berapa banyak sumber energinya. Tapi bagaimana menemukan bintang itu di lautan bintang yang luas ini adalah masalah terbesar sekarang. Hanya saja waktu yang diberikan kepada Xiaoyan sepertinya hampir habis. Sepertinya karena jatuhnya Raja Elblis Tianhe. Menara pembantaian juga cepat mati mengikuti kehendak Raja Elblis Tianhe. Oleh karena itu, waktu yang diberikan kepada Xiaoyan untuk berlatih hampir habis. Bahkan, Xiaoyan telah menghabiskan banyak waktu di menara pembantaian. Dan energi iblis yang mengalir ke tubuhnya tampaknya secara bertahap telah mencapai batasnya. Energi jahat yang agung terus mengalir ke tubuh Xiaoyan, membasuh jantung iblis yang berdetak di sebelah kanan. Tetapi tidak banyak energi jahat yang bisa tersisa di hati iblis. Dan sebagian besar hilang dari tubuh. Energi sihir tidak lagi dapat diserap. Tetapi sumber energi ilahi terus mengalir. Dan bintang-bintang meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan kecepatannya tidak hanya tidak melambat dengan bertambahnya jumlah, tetapi juga stabil pada kecepatan itu, tidak cepat atau lambat. Pada saat ini,
Latar belakang Genesis Qi Xiaoyan telah melampaui 10 miliar, dan telah mencapai 20 miliar yang luar biasa. Dan menurut kecepatan ini, jika Xiaoyan terus diberi waktu untuk berlatih, dia bahkan dapat menembus hingga 30 miliar. Dengan latar belakang Qi asal seperti ini, Xiaoyan sudah bisa mencapai kebebasan Qi asal. Saat melakukan keterampilan bertarung, dia tidak perlu khawatir dengan kekurangan Qi asal di tubuhnya. Tampaknya lautan sumber Qi di tubuh Xiaoyan bukan hanya lautan, tetapi berubah menjadi dunia. Selama Xiaoyan menggerakkan pikirannya, ketika lautan bintang yang luas menyebar, pemaksaannya saja akan mencapai tingkat yang menakutkan. Tetapi Xiaoyan tidak pernah memperhatikan bahwa sumber energi di tubuhnya telah menembus hingga 20 miliar, karena dia mencari bintangnya sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan permaisuri. Di lautan bintang yang luas, Xiaoyan mencari untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat menemukannya. Yang Mulia telah mencapai 100 miliar sebelum menemukannya. Tapi sekarang 20 miliar tampaknya sangat jauh. Jadi Xiaoyan perlahan membuka matanya. Aku tidak bisa menemukan bintang milikku. Mungkin belum muncul. Gumam Xiaoyan. Sosok permaisuri ada di samping Xiaoyan. Seolah dia tidak pernah pergi. Tidak mudah menemukan bintangmu sendiri. Dan tidak semua dewa pertempuran dapat menemukannya. Jadi jangan terlalu khawatir tentang itu. Bahkan jika kamu tidak dapat mencapai alam leluhur dewa pertempuran, kamu memiliki 20 miliar sumber energi dan menerobos ke kaisar. Setelah menjadi abadi, itu masih akan lebih kuat dari keabadian biasa. Permaisuri menghibur Xiaoyan. Bagaimana jika kamu bisa mencapai alam leluhur melawan dewa dan menerobos ke keabadian? Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagi Xiaoyan, ini adalah alam yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dan sepertinya dia bisa bahkan tidak menyentuhnya sekarang. Dewa pertarungan alam leluhur harus menjadi titik akhir yang dapat dicapai oleh dewa pertarungan. Saya tidak tahu tentang yang lain. Tetapi Anda ingin menjadi kaisar abadi tingkat yang lebih tinggi. Maksud saya, lebih kuat daripada kaisar abadi. Maka sangat penting untuk menemukan bintangmu sendiri dan menerobos ke alam leluhur dewa pertempuran. Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, permaisuri juga berbicara dengan lembut, memberitahu Xiaoyan tanpa syarat. Hanya saja Anda harus memahami bahwa mereka yang dapat mencapai alam leluhur God of War jarang ada di seluruh dunia Shengxi, termasuk saat ini. Saya hanya tahu 2 orang yang telah mencapai alam leluhur dewa perang. Salah satunya adalah yang merawat semua makhluk hidup. Yang kedua adalah tubuh selir. Tidak mengherankan. Mereka yang telah mencapai dewa pejuang alam leluhur dapat melangkah lebih jauh selama mereka berhasil. Dewa pejuang alam leluhur. Sebenarnya, apa yang sebenarnya diberikannya padamu bukan setelah menerobos keabadian. Kekuatan yang lebih kuat dari dewa lainnya. Saya bahkan berpikir bahwa dewa alam leluhur adalah bahwa Anda telah menangkap keberuntungan Anda sendiri di dunia ini. Dan jalan menuju puncak tidak lagi dicapai dengan kerja keras. Anda harus merebut keberuntungan Anda sendiri. Keberuntungan dunia dan semua keberuntungan dunia. Jika kamu bisa menangkapnya, maka kamu bisa menuju ke alam dewa yang sebenarnya. Semua persepsi ini hanya bahwa saya dapat mencapai akhir level. Ini adalah pemahaman saya. Dan itu tidak sepenuhnya benar. Lagi pula, saya belum menemukan jalan menuju akhir.